Saya tambah yang mulia. Pertanyaan saya, uh, apa perbedaan dan kesamaan pengangkatan anak dan pengangkatan untuk melaksanakan ayahan Banjar? Tolong ahli jelaskan. Pengangkatan anak yang disebut dengan merasenkan itu adalah memindahkan kedudukan anak angkat itu dari keluarga kandungnya ke keluarga orang tua angkat. Jadi ada suatu proses pemindahan kehidupan di situ. Nah, di situ terjadi pengangkatan anak orang lain menjadi seperti anak kandung. Jadi kedudukannya kemudian sama dengan anak kandung. Beda dengan pengangkatan anak negara lain, misalnya seperti dari di Jawa pengangkatan anak lain tidak memutuskan hubungan anak angkat itu dengan keluarga asalnya, dan kedudukan anak angkat itu tidak sama seperti anak kandung. Kemudian itu pengaruh pada proses pewakilan. Bedanya kalau di Bali, pengangkatan anak di Bali itu menjadikan anak orang lain menjadi anak sendiri sama kedudukannya dengan anak kandung. Nah, kalau pengangkatan anak menjadi menggantikan ayahan, hanya berkaitan dengan penggantian kewajiban di banyak di desa saja. Jadi tidak ada upacara memperas dan lain-lain. Hanya dalam pengangkatan anak itu ada pernyataan sehingga disebut dengan perasentan. Oke, terima kasih penjelasan dari ahli. Saya ingin mempertegas lagi dari ahli terkait dengan pengangkatan untuk melaksanakan ayahan di Banjar tadi. Apakah dia itu memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak? Kalau berkaitan dengan pengangkatan di komunitas saya istilah di komunitas saya di istilah untuk pengangkatan menggantikan ayahan ini. Tapi di sini tidak, kalau hanya untuk menggantikan ayahan Tidak berhubungan dengan waris. Oke, terima kasih ahli. Terkait dengan saya mempertegas lagi apa yang disampaikan oleh baik dari JPU maupun dari rekan saya tadi terkait dengan keabsahan daripada bukan pengangkatan anak, kalau dilihat daripada faktanya itu kan pengangkatan ayahan. Nah, itu berdasarkan kesaksian dari seorang anak yang pada saat itu berusia 11 tahun, dan pada saat pelaksanaan untuk melaksanakan atau untuk mendokumentasikan secara administrasi itu setelah yang bersangkutan dewasa dan tidak ada saksi lain, dan pembuatan surat pengangkatan anak itu berdasarkan pengakuan lisan dari seorang anak yang dulu umur 11 tahun dan pada saat itu mengatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak pada tahun 58 misalnya, dan itu dinyatakan pada tahun 1978 di mana yang mengangkat dan diangkat itu sudah meninggal, misalnya meninggal tahun 71. Nah, artinya pengangkatan itu kan setelah kedua-duanya meninggal. Apakah itu secara adat Bali memungkinkan untuk melakukan administrasi seperti itu? Misalnya setelah kedua orang yang baik yang mengangkat maupun diangkat itu meninggal, baru diadakannya pembuatan surat dokumen pengangkatan anak. Bagaimana pendapat ahli tentang hal itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, dokumentasi pengangkatan anak itu, administrasi pengangkatan anak itu hanya masalah administrasi, tidak menentukan jadinya atau sahnya pengangkatan, hanya memberikan keterangan bahwa terjadi pengangkatan. Itu secara material, kalau ada keraguan mengenai surat keterangan, secara material harus dibuktikan dengan apa yang
Iya. Melihat di mana anak itu melakukan saudaranya, suami kandungnya selama dia masih hidup, kemudian ketika meninggal, roh itu kemudian disemayamkan di kerajaan siapa? Lagi saya lanjut ahli. Dalam proses pengangkatan itu, saksi yang melihat langsung, mendengar langsung, pada saat itu tidak ada. Sehingga untuk menerangkan apakah telah terjadi pemerasan itu bisa berdasarkan pengakuan seorang anak yang pada saat itu masih berusia 11 tahun. Ya, masih keterangan itu kan mesti diberikan oleh orang yang sudah dewasa. Gini ahli, keraguan saya, bahkan bukan hanya saya, karena ini kan terkait dengan kalau dari sisi hukum hukum perdatanya itu, atau dari sisi tanggung jawab hukum itu, ini kan masih belum cakap secara hukum. Apakah itu dapat dipercaya? Misalnya keterangan seorang anak yang apakah dia memahami bahwa upacara yang dilaksanakan pada saat itu adalah upacara pemerasan dalam rangka pengangkatan anak secara adat Bali. Ya, memang kalau ketika itu dia masih anak-anak, tidak mengerti persoalannya, tidak bisa didengar keterangannya hari ini. Tidak bisa. Oke, terima kasih ahli. Nah, jika ahli tadi mengatakan bahwa jika itu tidak bisa didengar keterangannya secara adat Bali, apa akibatnya kalau seandainya bahwa sebuah keputusan diambil berdasarkan pengakuan seorang anak kecil itu secara adat Bali-nya, apa kira-kira dia punya konsekuensinya? Apakah bisa dibatalkan atau bagaimana? Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak dapat dibatalkan. Tidak sah. Tidak dapat dibatalkan. Oke, terima kasih saksi. Jadi sangat jelas artinya. Saya mau tanya, apakah memungkinkan dalam satu sangga itu mereka itu adalah satu keluarga atau bisa juga bukan keluarga? Kalau yang ditanyakan itu apakah orang yang disemayamkan di dalam satu sangga itu apakah boleh tidak dalam satu keluarga? Tidak. Dalam satu sangga kerajaan itu yang diinginkan disemayamkan roh dari situ hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum keluarga. Yang mempunyai hubungan anak pun, kalau dia tidak mempunyai hubungan keluarga tidak disemayamkan. Oke. Apa maksudnya mempunyai hubungan darah? Tetapi dia mempunyai keluargaan adalah keturunan di keluarga itu yang sudah tahu keluar dari keluarga itu, sehingga ketika dia meninggal rohnya itu pasti akan disemayamkan di keluarga di mana dia tahu, tidak di mana di keluarga. Jadi orang yang tidak satu keluarga, tidak mempunyai hukum keluargaan, tidak mungkin disemayamkan di dalam Satu keluarga, satu merajaan. bahkan ada anak ubuh, anak astral, kemudian yang yang kemudian dirawat oleh keluarga itu, meninggal di keluarga itu, tidak juga disemayamkan di keluarga itu, kecuali satu caranya adalah pengangkatan anak itu mentah ketika dia meninggal, supaya dia menjadi hukum di keluarga itu, lalu kemudian diangkat keras sebagai sentana, baru kemudian dia disemayamkan di keluarga itu. Ada cara yang disebutkan oleh mahasiswa saya ketika melakukan penelitian, pertama astral yang kita membuat keluarga dengan keluarga itu, mungkinkan saya sendiri di lingkungan keluarga itu untuk tempat menyemayamkan
keluarga luar yang tidak ada hubungannya dengan keluarga itu, tetapi dipelihara untuk istilahnya untuk kemudian tidak diangkat sebagai anak. Caranya yang pertama adalah mengangkat anak-anak sebagai peras wilayah. Sehingga dia hukum dikuasai. Sama seperti kasus yang terjadi dalam perkawinan peristiwa perkawinan sudah diambil di pengadilan perempuan, tetapi kemudian tiba-tiba di jalan kecelakaan, belum masuk dia di keluarga suaminya, meninggal. Di mana orang yang supaya tahu? Ya, kalau pacaran nanti dilayani. Jadi tetap ada prosesi perkawinan sehingga dia masuk dalam keluarga itu, sehingga rohnya kemudian baru bisa terbentuk di keluarga laki-laki. Kalau tidak mungkin keluarga lain disemayamkan rohnya di kerajaan dan keluarga. Itu demikian. Oke, terima kasih. Saya lanjut, ahli. Yang berkaitan dengan perkara ini. Siap. Saya mau bertanya tentang ngentane. Ngentane yaitu kawin masuk ya ke keluarga perempuan, di mana perempuan kedudukan sebagai purse, sedangkan laki-laki sebagai perdana. Nah, pertanyaan saya, ketika yang melakukan ngentane ini misalnya tidak memiliki keturunan, tetapi dia sudah mendapatkan warisan dari istri yang sebagai purse tadi, apakah ketika dia tidak memiliki, apakah warisan dia punya ini jatuhnya apakah kembali ke rumah asalnya sebagai asal dia waktu dia melaksanakan ngentane tadi, atau ke keturunan daripada si perempuan yang berkedudukan sebagai purse tadi. Terima kasih, tolong dijelaskan, Akhi. Palu kita dalam ngentane itu bukan ahli waris. Jadi dia tidak akan mewarisi dari harta istrinya yang satu purse. Lalu dia tetap tinggal di rumah keluarga istrinya, lalu dia palu. Udah dalam kawin itu statusnya hanya mempunyai hak untuk menikmati hasil. Menikmati. Ya, harta itu akan keluar ke garis purse. Berarti harta itu wajib diturunkan ke garis keturunan pemegang purse tadi. Oke. Terima kasih ahli, terima kasih juga yang mulia, sekian dari saya.